Sun Tzu adalah ahli strategi militer, filsuf, dan jenderal Tiongkok yang legendaris. Dia dipercaya hidup pada paruh kedua dinasti Zhou di Tiongkok kuno dari tahun 771 sampai 256 sebelum Masehi. Sedikit sekali yang diketahui tentang kehidupan Sun Tzu, bahkan nama aslinya tetap menjadi misteri. Beberapa ahli percaya bahwa dia adalah seorang menteri tinggi yang melayani Pangeran Guang dari Wu. Yang lain percaya dia mungkin karakter fiktif yang diciptakan untuk mewakili kebijaksanaan kolektif pemikiran militer Tiongkok. Terlepas dari misteri seputar identitasnya, dampak Sun Tzu pada strategi militer tidak dapat disangkal. Karyanya yang paling terkenal, The Art of War, Seni Berperang, adalah risalah abadi yang telah dipelajari oleh para pemimpin militer dan cendekiawan selama berabad-abad. Buku ini merupakan kumpulan 13 bab, masing-masing membahas aspek peperangan yang berbeda. Ajaran Sun Tzu menekankan pentingnya perencanaan, tipu daya, dan mengenal musuh. Ajaran Sun Tzu memiliki dampak yang besar pada pemikiran militer sepanjang sejarah. Idenya telah dipelajari oleh beberapa pemikir militer terbesar, termasuk Napoleon Bonaparte dan Mao Zedong. Saat ini, The Art of War tetap menjadi teks populer di akademi militer dan sekolah bisnis di seluruh dunia. Ajaran Sun Tzu tidak hanya terbatas pada medan perang. Prinsip-prinsip strategi, perencanaan, dan kepemimpinannya sama relevannya di ruang rapat seperti di garis depan. Dengan memahami ajaran Sun Tzu, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konflik, persaingan, dan hakikat kemenangan. The Art of War karya Sun Tzu adalah kumpulan prinsip-prinsip militer dan filosofis yang telah dipelajari selama berabad-abad. Buku ini dibagi menjadi 13 bab, masing-masing berfokus pada aspek peperangan yang berbeda. Buku ini mencakup topik mulai dari perencanaan dan tipu daya hingga logistik dan moral. Tema sentral buku ini adalah pentingnya menang tanpa berperang. Sun Tzu percaya bahwa cara terbaik untuk memenangkan perang adalah menghindarinya sama sekali. Dia berpendapat bahwa tujuan akhir perang haruslah mencapai kemenangan dengan kerugian minimal, baik dari segi nyawa manusia maupun sumber daya. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, manuver strategis, dan pemahaman yang mendalam tentang musuh. Salah satu konsep kunci dalam The Art of War adalah pentingnya mengenal diri sendiri dan musuh. Sun Tzu percaya bahwa seorang komandan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan kelemahannya sendiri, serta kekuatan dan kelemahan lawannya. Pengetahuan ini memungkinkan komandan untuk memanfaatkan kelemahan musuh sambil melindungi kelemahannya sendiri. Konsep penting lainnya adalah penggunaan tipu daya. Sun Tzu percaya bahwa semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Dia berpendapat bahwa seorang komandan yang terampil harus selalu berusaha membuat musuh terus menebak-nebak, menggunakan tipuan, penyergapan, dan taktik lain untuk mendapatkan keuntungan. Ajaran Sun Tzu menekankan aspek psikologis peperangan, menekankan pentingnya moral dan kebutuhan untuk mematahkan semangat musuh. Sun Tzu percaya bahwa tipu daya adalah landasan peperangan yang sukses. Dia berpendapat bahwa seorang komandan yang terampil harus selalu berusaha untuk membuat musuh kehilangan keseimbangan, menggunakan berbagai taktik untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Salah satu kutipan Sun Tzu yang paling terkenal adalah, "Semua peperangan didasarkan pada tipu daya." Salah satu cara untuk mencapai tipu daya adalah melalui penggunaan tipuan. Ini melibatkan berpura-pura menyerang satu lokasi, sementara diam-diam berencana untuk menyerang lokasi lain. Dengan berpura-pura menyerang, seorang komandan dapat menarik pasukan musuh menjauh dari target sebenarnya, menciptakan peluang untuk melancarkan serangan yang menentukan. Taktik penting lainnya adalah penggunaan penyergapan. Penyergapan melibatkan penyembunyian pasukan di sepanjang rute yang diperkirakan akan dilewati musuh. Ketika musuh memasuki zona pembunuhan, pasukan yang tersembunyi melancarkan serangan mendadak, menimbulkan korban jiwa maksimal, dan membuat musuh kacau balau. Sun Tzu juga menekankan pentingnya menggunakan mata-mata dan spionase untuk mengumpulkan intelijen tentang musuh. Dengan mengetahui rencana, pergerakan, dan kelemahan musuh, seorang komandan dapat mengantisipasi tindakan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melawannya. Spionase yang efektif dapat memberikan keuntungan yang menentukan dalam peperangan, memungkinkan seorang komandan untuk menyerang titik lemah musuh dan memanfaatkan kerentanan mereka. Strategi militer Sun Tzu menekankan untuk mengakali musuh
daripada hanya mengandalkan kekuatan kasar. Dia percaya untuk menyerang pada titik-titik yang tidak dijaga, memilih pertempurannya dengan hati-hati, dan memanfaatkan kelemahan musuh. Salah satu taktik utamanya adalah menyerang ketika mereka tidak siap, muncul di tempat yang tidak terduga. Sun Tzu menekankan pentingnya memilih medan perang dengan hati-hati. Dia berpendapat bahwa seorang komandan yang terampil harus selalu berusaha untuk bertarung dari posisi yang kuat, memilih medan yang menawarkan keuntungan alami. Ini mungkin melibatkan pertempuran dari tempat yang tinggi, menggunakan sungai atau hutan sebagai penghalang alami, atau memilih medan perang di mana jalur pasokan musuh tipis. Taktik penting lainnya adalah menyerang jalur pasokan musuh. Dengan memutus akses musuh ke makanan, air, dan persediaan penting lainnya, seorang komandan dapat melumpuhkan kemampuan mereka untuk berperang. Ini akan memaksa musuh untuk mundur atau berisiko terjebak dan dikalahkan. Sun Tzu juga percaya pada pentingnya kecepatan dan mobilitas di medan perang. Dia berpendapat bahwa kemenangan yang cepat dan menentukan selalu lebih disukai daripada konflik yang berlarut-larut. Dengan bergerak cepat dan tegas, seorang terbantu dapat membuat musuh kehilangan bias namun game rest menjadi kembali dengan belik.